Kami awali informasi pertama untuk Anda, pemirsa. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Bupati Pati Sudewo. Pemeriksaan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Bupati Sudewo menjalani pemeriksaan hampir 6 jam di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Sudewo terlihat keluar dari gedung KPK dengan pengawalan sejumlah ajudannya. Pemeriksaan ini merupakan kedua kalinya bagi Sudewo dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api wilayah Jawa Tengah di Direktorat Jenderal Perkereta-apian Kementerian Perhubungan. Nama Sudewo muncul dalam persidangan dua terdakwa kasus suap proyek kereta api, yakni Putu Sumarjaya selaku Kepala Balai Teknik Perkereta-apian Jawa bagian Tengah dan Bernard Hasibuan selaku pejabat pembuat komitmen di lembaga yang sama. Sudewo diduga menerima komitmen fee dari pembangunan jalur kereta api saat menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2022. Pemirsa, sidang gugatan perdata yang diajukan oleh Lisa Mariana terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Meski hasil tes DNA antara RK dan anak Lisa tidak ada kecocokan, namun proses hukum di pengadilan tetap berlanjut. Agenda sidang kali ini adalah penyerahan bukti dari pihak penggugat, namun dari 6 bukti yang diajukan oleh kuasa hukum Lisa, seluruhnya ditolak oleh majelis hakim karena dinilai belum memenuhi syarat formil dan harus diperbaiki. Kuasa hukum Lisa menyebut pihaknya akan melengkapi bukti-bukti tersebut termasuk berusaha menghadirkan dokumen tambahan. Rencananya sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembuktian lanjutan dari pihak Lisa Mariana. Lalu lintas di wilayah Cawang arah Kalimalang, Jakarta Timur macet akibat adanya proyek galian jalan. Kemacetan itu dikeluhkan warga hingga viral di media sosial. Pada Senin pagi, kemacetan di daerah Cawang, Jakarta Timur terjadi di pertigaan Cawang, Kalimalang. Akibat proyek galian PAM di tengah badan jalan, lalu lintas di Jalan DI Panjaitan di kawasan Cawang dan sekitarnya macet. Proyek pekerjaan jalan terjadi bukan hanya di Jalan DI Panjaitan, ke arah Kalimalang pun juga ada proyek galian. Kemacetan di kawasan Cawang dan sekitarnya diperparah dengan banyaknya kendaraan parkir sembarangan di Jalan Lejen Sutoyo. Di lokasi tersebut banyak pelaku usaha atau pemilik kafe yang mengambil sebagian jalan untuk usaha. Warga harus memarkirkan kendaraannya di badan jalan hingga mengganggu pengguna jalan. Satpol PP akan berpatroli di sekitar lokasi untuk melarang pengguna jalan memarkirkan kendaraannya di badan jalan. Pemirsa, apakah kemacetan masih terjadi di kawasan Cawang, Jakarta Timur? Langsung saja kita tanyakan kepada rekan kami, ada Virgi Daina. Silakan Virgi. Ya, selamat sore Windy, Tiara, dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya arah dari Bekasi Kalimalang menuju Cawang ini macet parah. Adapun dari arah Cawang menuju Rawamangun ini sudah ramai lancar. Dan tadi kami sempat melihat bahwasannya, maksud saya adalah arah dari menuju Bekasi Kalimalang menuju Cawang ini sudah ramai lancar karena memang tadi kemacetan dan kepadatan ini akibat kira-kira ada 6 sampai dengan 5 proyek galian yang belum selesai dikerjakan, bahkan belum dikerjakan jika saya lihat ini. Pada pukul 6 ini sudah mulai lancar karena memang kepadatan yang berarti itu tadi dari jam-jam sibuk seperti jam pagi hari saat berangkat sekolah dan pergi kerja, lalu juga jam makan siang dan hingga jam pulang kerja ataupun pulang sekolah. Dan kemacetan padat di persimpangan lampu merah Cawang arah Kalimalang ini dari kendaraan arah Bekasi yang menuju Cawang ikut menumpuk karena kemacetan dari arah Cawang menuju Rawamangun yang disebabkan ada beberapa proyek galian yang kami lihat ini masih belum ada konstruksi yang sedang melakukan pekerjaan, dan jika macetnya ini diperkirakan sekitar 500 meter hingga 1 kilometer tadi sore. Dan juga untuk
proyek ini kami belum mengetahui atau belum mendapatkan informasi kapan akan dimulai dikerjakan ataupun kapan deadline atau kapan akan selesai dilakukan pengerjaan proyek. Dan ini jika dilihat dari pandangan mata sekarang, ini memang ada sedikit tumpukan di daerah atau tempat lalu lintas, tempat arah U-turn atau untuk berputar, karena hanya ini satu-satunya U-turn yang dibuka oleh Dishub tadi, karena memang ada beberapa U-turn ini ditutup karena terkena dampak galian. Adapun tadi Dishub sendiri sudah mengirimkan banyak petugas yang berjaga-jaga di setiap arah U-turn dan juga arah lalu lintas sampai saat ini. Dan hingga memang pukul 6 saat ini kami bisa mengatakan bahwa jalanan sudah kembali mulai lancar, walaupun memang di beberapa ruas jalan ini masih menimbulkan kemacetan karena memang dari tingkat kendaraan sendiri tidak ada perbedaan dari kendaraan besar, lalu kendaraan transportasi umum, lalu roda 2 dan roda 4 juga bercampur menuju U-turn yang sama. Sejauh ini itu yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio, Tiara dan juga Windy. Laporkan langsung dari kawasan Cawang, Jakarta Timur. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ajang Karapan Sapi Piala Presiden 2025 di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuhan dipicu karena kesalahpahaman terkait garis start sehingga memicu pertengkaran antar dua pendukung yang sedang bertanding. Dalam rekaman video terlihat sejumlah orang membawa senjata tajam. Bahkan nampak salah seorang pria mengeluarkan senjata api saat di tengah lapangan Karapan Sapi Muhammad Nur, Kabupaten Bangkalan. Kericuhan kian meluas setelah puluhan orang lainnya ikut memasuki area pacuan Karapan Sapi. Sebuah mobil ambulans terlihat mulai memasuki arena setelah dilaporkan satu orang terluka akibat terinjak sapi yang berusaha berontak di garis start. Meski terjadi insiden keributan, panitia penyelenggara memastikan pelaksanaan Karapan Sapi tersebut tetap terlaksana hingga tuntas. Seorang pengendara mobil menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok gerombolan bermotor di Kampung Babakan, Desa Cipati, Kecamatan Ciampelas, Kabupaten Bandung Barat. Salah seorang korban mengalami luka memar akibat pukulan dari pelaku. Peristiwa tersebut viral di media sosial. Seperti inilah detik-detik jajaran unit reskrim Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap 3 pelaku penganiayaan di tempat persembunyiannya. Pelaku tidak berkutik saat petugas menyergap mereka yang sedang berada di dalam rumah. Awal mula kejadian, korban atas nama Denda Riswanda hendak akan pergi ke daerah Margasih. Setiba di TKP, kebetulan kondisi di jalan sedang macet dan di saat yang bersamaan di sebelah mobil korban terdapat beberapa orang yang menaiki sepeda motor. Saat itu juga diduga mereka sedang mabuk dan melakukan standing kendaraannya yang mengenai kaca mobil korban dan kap mesin mobil mengalami kerusakan. Korban langsung menegur atas perilaku mereka, namun para pelaku tidak terima. Dan pelaku pun langsung memukul korban mengenai bagian muka korban hingga terluka di bagian mulut korban. Selanjutnya pemirsa, para pelaku tidak berhenti di situ saja. Para pelaku kembali memukul korban, kemudian mereka melarikan diri. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri. Langkah ini ditempuh sebagai wujud keterbukaan Polri dalam melakukan perbaikan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi membentuk tim transformasi reformasi Polri. Ya, langkah ini ditempuh sebagai wujud keterbukaan Polri dalam melakukan perbaikan. Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di PT IKA Jakarta Selatan Senin siang. Polri berupaya memenuhi harapan terhadap pelayanan publik baik dari sisi operasional, instrumental, pengawasan maupun hal-hal yang menjadi perhatian publik. Listio memastikan semua masukan yang ada akan dikaji oleh tim yang telah dibentuk. Dengan adanya tim khusus ini, pemirsa, Polri menegaskan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan institusi, meningkatkan transparansi, serta menjawab harapan masyarakat. Di program transformasi kita, tentunya kita terus melakukan upaya reform terhadap
hal-hal yang harus kita perbaiki, baik dari sisi operasional, instrumental, kemudian dari sisi pengawasan, dari sisi-sisi yang memang selalu menjadi perhatian publik. Kita selalu membuka ruang untuk melakukan perbaikan. Oleh karena itu, dengan adanya harapan dibentuknya Komisi Reformasi Kepolisian, tentunya Polri juga mempersiapkan tim internal di dalam untuk kemudian melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang sudah kita laksanakan, memiliki tugas untuk memberikan pelayanannya, baik di dalam bidang Harkamtibmas maupun dalam bidang penegakan hukum. Jadi semua tentunya terus akan kita kaji sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terkait dengan Polri ke depan betul-betul bisa kita tindak lanjuti. Menteri HAM Natalius Pigai menggagas ruang demonstrasi di halaman gedung DPR Senayan, Jakarta. Menurut Pigai, ide itu untuk memperkuat praktik demokrasi substantif dan menjaga ketertiban umum. Namun bagaimana sebenarnya urgensi penyediaan area khusus unjuk rasa terhadap penyerapan aspirasi oleh para wakil rakyat? Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengusulkan penyediaan area khusus untuk demonstrasi di halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan itu disampaikan bukan tanpa alasan, sebab saban unjuk rasa di Senayan, lalu lintas di jalan utama pasti mengalami kemacetan. Pigai menyatakan penyediaan ruang demonstrasi di halaman gedung parlemen merupakan langkah strategis untuk memperkuat praktik demokrasi substantif, yakni ketika aspirasi masyarakat tersalurkan, ketertiban publik terjaga, dan simbol kedaulatan hadir di jantung parlemen. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tegas menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dijamin oleh konstitusi dan Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap warga negara boleh berkumpul, berserikat untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaan tersebut. Karena itulah mereka yang menyampaikan demonstrasi mengucapkan pikiran-pikiran kebaikan bagi bangsa dan negara adalah masuk dalam domain pelaksanaan atau implementasi oleh warga negara terhadap dari hak sipil dan politik pasal 19 dan 21 ICCPR tersebut. Lantas, bagaimana tanggapan para anggota Dewan mengenai gagasan Menteri Pigai? Demo di dalam DPR ataupun di luar DPR itu harus kita perhatikan. Harus bisa menjaga ketertiban umum. Kita itu kan hanya wacana menurut saya yang disampaikan oleh Pak Menteri Pigai itu hanya wacana. Tapi realita hari ini, demo di luar DPR, di dalam DPR, di pemerintahan, di manapun itu demo, bagaimana aparat penegak hukum ini bisa menertibkan dan bisa mengantisipasi, terutama dari kita punya badan intelijen ini kan perangkat-perangkat kita yang ada, supaya demo ini tidak ditunggangi oleh pihak-pihak yang merusak citra nama baik Indonesia. Ya, kembali saya katakan bahwa usulan tersebut sah-sah aja apalagi seorang menteri, apalagi kita pahami bahwa undang-undang itu melindungi, mengatur atau menghargai, negara ini menghargai dan dilindungi undang-undang tentang demo atau mengungkapkan pendapat di depan umum itu dilindungi oleh undang-undang. Terhadap penggunaan lokasi ya,
itu mungkin kewenangan pimpinan, ya, kewenangan pimpinan. Tetapi pada dasarnya bahwa demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang. Ide penyediaan ruang demonstrasi sebenarnya sudah pernah muncul pada sekitar tahun 2015. Area unjuk rasa yang diberi nama Alun-Alun Demokrasi diusulkan dibangun di sisi kiri kompleks DPR, menempati area taman rusa, lapangan futsal, dan parkir. Alun-alun Demokrasi rencananya didesain untuk menampung sekitar 10.000 orang dan dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari panggung orasi permanen hingga jalur evakuasi. Tapi proyek itu urung dilanjutkan lantaran menelan anggaran fantastis. Usulan terkait tempat khusus atau alun-alun demokrasi pada beberapa waktu sebelumnya, ya, itu usulan yang bukan usulan yang baru sama sekali, ya. DPR 2014-2019 itu juga pernah menyampaikan usulan untuk membangun alun-alun demokrasi, ya, di dalam kompleks DPR untuk dijadikan wadah bagi demonstran menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada DPR. Tapi waktu itu karena memakan anggaran yang cukup tinggi, rencana pembangunan alun-alun demokrasi beserta kompleks DPR yang lainnya waktu itu tidak direstui oleh pemerintah, ya, sehingga pembangunannya sampai sekarang tidak terjadi, gitu ya. DPR kemudian memilih membangun pagar tinggi yang mengelilingi gedung parlemen. Pagar itu justru mengesankan gedung rakyat tertutup bagi pemiliknya. Gedung DPR yang semestinya bisa diakses semua kalangan malah seperti benteng tertutup yang membuat suara rakyat sulit didengar. Selama ini yang jadi soal itu DPR-nya sendiri itu nampak tidak komunikatif, nampak tidak ramah terhadap peserta demo, gitu ya. Dan ketidakramahan DPR itu yang kemudian membuat mereka merasa perlu untuk membangun tembok tinggi untuk melindungi kompleks DPR dengan gerbang yang selalu tertutup rapat. Bahkan setiap kali ada rencana aksi demonstrasi juga ada ratusan aparat yang kemudian disiapkan di balik pagar DPR untuk berhadapan langsung dengan peserta demo. Jadi yang berhadapan dengan peserta demonstrasi, setiap demonstrasi dilakukan di DPR adalah aparat keamanan, bukan anggota DPR-nya sendiri. Dan anggota DPR itu justru memanfaatkan aparat keamanan juga pagar tinggi yang melindungi kompleks DPR itu untuk membatasi peserta demo agar tidak bisa mengakses mereka, agar tidak bisa secara langsung datang menyampaikan aspirasinya. Ide penyediaan ruang demonstrasi patut diapresiasi sebagai niat pemerintah menjamin kebebasan berpendapat. Dengan ruang ini, suara parlemen jalanan pun lebih terkontrol, berjalan tertib tanpa ditunggangi penumpang gelap. Yang harus dicatat dari ide ini adalah, ide ini tidak boleh untuk membatasi orang menggunakan fasilitas lain, ruang lain dalam menyampaikan aspirasi, termasuk dalam melakukan demonstrasi. Jangan sampai ide ini nanti malah menimbulkan sikap represif, menambah peluang untuk bersikap represif, bersikap otoriter, karena nanti disalahkan karena masyarakat atau kelompok masyarakat atau komunitas itu tidak melakukan demo di tempat yang disediakan, maka itu dianggap melanggar hukum, lalu diproses secara hukum. Nah, artinya apa? Dampaknya lebih buruk bagi demokrasi. Jadi ide ini harus disertai dengan sejumlah syarat penting juga. Apapun terobosan ruang demokrasi, yang terpenting kini adalah para pejabat dan wakil rakyat dituntut peka terhadap keluhan publik. Jangan ada lagi sekat status sosial, sebab semua jabatan itu semestinya berprinsip mewakili, melayani, dan mengayomi rakyat.
Pemirsa, sidang umum PBB ke-80 di New York, Amerika Serikat menghadirkan 137 kepala negara yang menyoroti mengenai isu Palestina. Lantas sejauh apa sebenarnya Indonesia dan juga negara-negara yang hadir dalam forum tersebut mampu mendorong kemerdekaan Palestina? Kami akan membahasnya usai jeda, pemirsa, bersama dengan sejumlah narasumber untuk Anda. Saat ini semua mata dunia tertuju ke New York, Amerika Serikat. 137 kepala negara, 5 wakil presiden, 3 wakil perdana menteri, dan 43 pejabat setingkat menteri akan hadir mewakili 193 negara anggota PBB di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sidang umum ke-80 tahun ini seakan menjadi sangat penting, terutama bagi Palestina. Mengingat puluhan negara berkomitmen menyampaikan dukungan kemerdekaan bagi negara yang terus didera konflik dengan Israel ini. Bahkan solusi dua negara yang didukung 142 negara dan dikenal sebagai New York Declaration menjadi titik balik dalam memetakan perdamaian di Timur Tengah. Presiden Prabowo yang hadir langsung di PBB dan akan menjadi kepala negara ketiga yang berpidato di debat umum pada Selasa 23 September juga diharapkan menyampaikan pidato penting bagi terwujudnya kemerdekaan Palestina. Presiden pun dijadwalkan akan menghadiri konferensi internasional tingkat tinggi terkait two-state solution pada Senin ini. Akankah Indonesia yang dipimpin langsung Presiden Prabowo mampu menunjukkan eksistensi keterlibatannya dalam kancah global? Mungkinkah sidang umum PBB kali ini mampu mencatatkan sejarah dengan mengeluarkan resolusi yang mengikat bagi terciptanya kemerdekaan Palestina? Karena di saat yang bersamaan dengan gelaran PBB di New York, Israel masih terus membombardir Gaza dan bersumpah untuk melepaskannya dari Hamas. Bahkan Israel akan mencaplok tepi barat sebagai respons atas dukungan internasional atas kemerdekaan Palestina. Kami akan langsung membahasnya untuk Anda, pemirsa, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Mas Agung Nurwijoyo yang merupakan pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Faisal Assegaf, pemerhati Timur Tengah sekaligus jurnalis senior. Selamat malam, Bang Faisal. Malam, Mbak. Baik. Kemudian melalui sambungan Zoom juga sudah bergabung bersama kami Bang Mardhani Alisera, Ketua BKSAP. Selamat malam, Bang Mardhani. Sudah tersambungkah? Malam Mbak Tiara, Mas Agung, Mas Faisal. Ya, malam Mbak. Baik, terima kasih Bang. Saya izin ke Mas Agung terlebih dahulu ya. Mas Agung, kalau kita lihat ini kan di tanggal 22, 23 fokus dunia mengarah ke PBB semua ya. Salah satu di antara para pemimpin negara itu adalah Pak Prabowo dari Indonesia, Presiden Indonesia yang akan menyatakan sikapnya di tengah konflik Palestina yang juga menuai sorotan begitu. Menurut Anda akan sejauh apa penyampaian Pak Prabowo berkaitan dengan sikap Indonesia? Ya, jadi memang poinnya adalah ini momentum dalam 10 tahun terakhir ini pertama kali ya Indonesia kemudian Kepala Negara Indonesia tampil dalam forum sidang umum PBB. Dan ini tentu menjadi satu momentum penting dan bersejarah buat Indonesia seperti itu untuk menyuarakan posisi Indonesia. Walaupun ini sifatnya sebenarnya simbolik, tapi setidaknya ini menunjukkan bahwa di mana sih posisi Indonesia dalam konteks dinamika global hari ini seperti itu. Tentu ini menjadi ruang yang begitu besar untuk Indonesia menyatakan berbagai macam posisinya dalam konteks khususnya isu Palestina ya, yang kemudian ini mungkin menjadi main theme-nya ya. Karena ini kan bagaimanapun juga kita melihat ada fenomena yang menarik setidaknya 2 tahun terakhir ya. Ketika 1 tahun pertama justru kita melihat adalah konflik perang Gaza ini yang justru mendorong normalisasi negara-negara Arab justru makin tidak ada lagi terhadap Israel. Dan yang kedua sekarang adalah di tahun keduanya justru ini ada fenomena luar biasa bahwa ada pengakuan yang luar biasa secara masif secara global, bahkan kalau boleh kita hitung sekitar 78% dari keseluruhan anggota PBB ini mengakui keberadaan dan eksistensi dari Palestina. Tentu mungkin
harapan terlalu jauh untuk kemudian kita melihat bahwa ini akan dijadikan sebagai forum yang begini dan begitu. Tapi setidaknya ini menunjukkan posisi Indonesia ada di mana sih, seperti itu. Dan tentu dengan gaya Pak Prabowo, saya melihat ada kemungkinan besar ruang ini akan dimanfaatkan secara optimal, seperti itu. Baik, saya ke Bang Faisal. Bang Faisal, sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang mereka yang saat ini berada di Palestina, kemudian juga negara-negara Timur Tengah sendiri memandang Indonesia dalam forum ini sendiri seperti apa sih, Bang? Ya, kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara lain melihat ya Indonesia termasuk salah satu negara paling jujur mendukung Palestina karena sampai sekarang belum memiliki hubungan resmi, belum memiliki hubungan diplomatik, dan ketika ada isu-isu kita mau melakukan normalisasi pembukaan relasi resmi selalu dibantah oleh pihak Kementerian Luar Negeri atau pihak istana. Jadi ini posisi yang sangat jujur, tapi saya sangat berharap penampilan perdana Presiden di sidang Majelis Umum PBB dalam 10 tahun terakhir ini harus dimanfaatkan dengan ide-ide besar, karena kita sebagai negara besar, nah tentunya bukan hanya sekedar pernyataan normatif, tapi harus ada ide-ide konkret apa yang ingin Indonesia luncurkan, apa yang ingin Indonesia lakukan. Ya, salah satunya sih saya berharap di forum itu nanti Prabowo menginisiasi kampanye global untuk menerapkan sanksi politik, ekonomi maupun militer terhadap Israel. Mungkin tapi itu ya untuk dilakukan dengan posisi Indonesia saat ini. Saya kira ya itu tadi, kalau berkaca dengan pengalaman Presiden Soekarno, negara ya kita waktu itu baru merdeka, kita berani bersuara tentang kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang terjajah, akhirnya berujung pada KAA, Konferensi Asia Afrika 1955, ya saya kira ya Prabowo ya harusnya bisa melakukan itu. Yaitu tadi tergantung bagaimana apakah Prabowo berpikir sebagai presiden dari sebuah bangsa dan negara yang besar atau tidak. Oke, baik. Saya ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau Anda sendiri melihat target utama dari Indonesia dalam sidang umum PBB kali ini apa sih, Bang? Yang pertama, kalau kemerdekaan Palestina syaratnya kan 4 nih ya. 4 tuh 3 sudah ada. Pemerintah sudah ada, otoritas Palestina tahun 92 sudah dibentuk. Kemudian penduduk ada, jelas. Yang ketiga wilayah. Nah, kalau tak ikut 67 maka semua Yerusalem Timur ibu kotanya. Dan yang keempat pengakuan internasional. Tadi Mas Agung bilang 78%. Tinggal untuk jadi anggota PBB itu 2 saja syarat paling minimalnya. 9 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB setuju dan tidak ada veto. Kemudian 2/3 anggota Majelis PBB setuju. Semuanya mudah kecuali yang veto tadi. Jadi kalau saya menilai bagus kalau Pak Prabowo mengangkat reformasi PBB. Sudah dari 20 tahun yang lalu PBB itu isu reformasi PBB tentang hak veto, ya, jumlah di Dewan Keamanan, kalau ada usulan ditambah dari 15 yang selama ini menjadi 20-an, 21 kalau perlu. Yang veto tadi kalau memang sudah dihilangkan ditambah dan nanti bentuknya voting. Nah, itu salah satu isu yang bisa dibawa. Selain tentu Indonesia ini udah dikenal dengan gerakan non-bloknya, sudah dikenal sebagai inisiator global South to South-nya, termasuk diantara yang sekarang ini bisa menjadi jembatan dari banyak negara untuk menghadapi perang tarif, begitu. Oke, Mas Agung, tanggapan Anda sendiri seperti apa? Lagi-lagi kan kita selalu dihantui ya dengan adanya veto-veto yang kemudian ini bisa menggagalkan rencana dari sekian banyak negara begitu. Nantinya memang sudah sepakat, Anda tadi juga sudah mengatakan bahwa ini adalah salah satu sejarah ya yang paling masif menyuarakan pembelaan untuk Palestina begitu. Seberapa besar Amerika ini akan kembali berperan untuk ya mengambil sisi, tidak memberikan kemerdekaan ataupun juga kebebasan tersebut kepada Palestina? Saya pikir ini akan berulang dengan konteks Amerika melihat sejarah yang bahkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang terakhir pun akhirnya diveto oleh Amerika Serikat. Dalam konteks juga nanti kesertaan Palestina pun statusnya kurang lebih saya agak pesimis kalau kemudian Amerika akan merubah posisinya ya, seperti itu. Nah, tapi satu hal yang memang penting yang tadi seperti hal catatannya Pak Mardhani, satu ide yang kemudian muncul hari-hari ini adalah fleksibilitas terkait dengan reformasi Dewan Keamanan PBB ya, fleksibilitas veto. Jadi negara-negara yang memiliki hak veto tersebut harus dibuat aturan secara terlebih terstruktur. Kapan boleh menggunakan, kapan tidak boleh menggunakan. Tapi itu by the time itu akan pembahasan pasti akan sangat panjang seperti itu. Tapi setidaknya ide reformasi memang harus kemudian digulirkan. Nah, itu satu. Yang kedua sebenarnya ruang diplomasi itu tidak sekedar PBB.
ya. Ruangnya itu sebenarnya luas, ya. Dengan melihat fenomena sekarang, pengakuan dunia internasional, artinya kita melihat bahwa dunia internasional ini bukan sesuatu hal yang sifatnya vakum, ya. Dunia internasional ini sesuatu hal, pengakuan itu bagus nggak sih? Bagus, tapi tidak bisa dirayakan. Karena kita melihat bahwa pengakuan itu tidak berarti apa-apa karena kenapa? Karena genosida terus berlangsung. Karena ethnic cleansing-nya untuk terus kemudian dilakukan. Bahkan kalau data terakhir kan 65.000, kalau semalam saya lihat pidatonya Franco Albanese, ya kan UN rapporteur tersebut, beliau menyatakan bahwa sebenarnya bukan 65.000, bahkan disebutin 680.000, gitu kan, estimasi korban jiwanya yang ada di Gaza. Artinya 32% lebih dari keseluruhan populasi yang ada di Gaza. Ini bukan ethnic cleansing, tapi kita melihat bahwa pengakuan tersebut harus, recognition itu harus berubah dalam bentuk power. Inggris sebagai contoh misalkan, Inggris itu sampai sekarang punya posisi hari ini untuk mengakui Palestina. Itu secara simboliknya. Tapi ternyata kan dalam realitasnya Inggris ini masih terhadap Israel, misalkan dalam konteks apa sih yang paling berkontribusi optimal terhadap perang di Gaza, itu adalah bantuan militer. Inggris ini punya 250 lisensi militer yang diberikan kepada Israel. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini. Tapi kemudian Inggris memotong 30 lisensinya terhadap Israel. Hanya mengurangi saja? Hanya mengurangi 30. Berarti masih ada 220 lisensi. Kalau memang ini pengakuan itu benar-benar nyata, kuat dan komit, berarti harus transformasi dalam bentuk tindakan-tindakan yang jauh lebih konkret yang mendorong nama Israel ini, ini sudah berdampak terhadap perekonomian, berdampak terhadap politik dalam negeri, berarti Netanyahu harus stop, masuk ke meja perundingan lagi untuk kemudian bicara dengan pihak-pihak terkait seperti itu. Nah, ini yang kemudian harus jadi catatan penting, mengkonversi dari yang namanya pengakuan tersebut menjadi power. Menarik jika kita membahas satu persatu ya berkaitan dengan bagaimana sikap berbagai negara yang kemungkinan sudah menyetujui perjanjian tersebut untuk mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, tetapi juga salah satunya adalah negara-negara Arab yang juga tidak luput tentunya ya dengan adanya sorotan publik dan juga dunia ini, Bang Faisal. Sebenarnya untuk saat ini kondisi yang ada di negara-negara Arab, suasana kebatinannya sendiri seperti apa sih, Bang Faisal? Tapi boleh dijawab nanti, Bang Faisal, usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Nutrisi tepat untuk bangun potensi anak. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Sebelum saya mengarah ke Bang Faisal untuk melanjutkan perbincangan kami akan menunjukkan kepada Anda salah satu data begitu ya berkaitan dengan wilayah Palestina dari masa ke masa. Ya, seperti yang Anda saksikan ini pemirsa di layar kaca televisi Anda, di mana ini adalah wilayah Palestina dari masa ke masa, yang di tahun 1897 hingga 1917 ini adalah 100% wilayah merupakan tanah milik warga Palestina, yang kemudian juga organisasi Zionis dunia didirikan pada tahun 1897 di Basel. Deklarasi Balfour ini menyetujui pendirian rumah nasional orang Yahudi di Palestina. Kemudian di tahun 1946, 10% yang bisa Anda saksikan ya, ini berwarna biru. Ini adalah wilayah yang telah dibayar pemukim Yahudi. Sisanya 90% yang berwarna hijau, yang mendominasi ini masih dikuasai warga Palestina. Kemudian tahun di 1947, Sidang Umum PBB memprakarsai pemisahan Palestina Barat menjadi dua negara. 1948 hingga 1 tahun kemudian, 1949, Perang Arab Israel menyebabkan Palestina terbagi menjadi 3 wilayah dan 77% wilayah dikuasai oleh Israel. Berikutnya pemirsa, 1956 hingga 1967 ini perang 6 hari antara Israel melawan Mesir, Yordania dan juga Suriah. Israel pun mengklaim Gaza, Sinai, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Kemudian yang terbaru, 2012 hingga saat ini, pasukan Israel meninggalkan Gaza dan 4 permukiman di tepi barat utara, wilayah tepi barat dikuasai Palestina.
Dan ini adalah peta terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada hari ini, pemirsa, sebagai pengakuan atas kemerdekaan Palestina. Kami lanjutkan perbincangan, Bang Faisal, sebelum masuk ke pertanyaan yang tadi sempat terputus berkaitan dengan respon dari negara-negara Arab begitu ya. Boleh saya minta komentar terlebih dahulu ya berkaitan dengan tadi wilayah yang sudah dijabarkan, termasuk juga Inggris nampaknya sudah melakukan sikap ataupun juga sebuah aksi terlebih dahulu untuk menguasai sebagian wilayah dari mengakui begitu ya satu wilayah dari Palestina tersebut. Bang Faisal, Anda melihat ini seperti apa? Kalau saya lihat gelombang pengakuan dari negara-negara barat terhadap negara Palestina ini sesuatu yang positif, tapi saya melihatnya ini lebih sebagai sikap simpati. Sebenarnya rakyat Palestina terutama di jalur Gaza sudah kebanjiran simpati sejak genosida dilakukan awal Oktober 2023. Harusnya sebagai korban bangsa Palestina itu butuh keadilan, bukan sekedar simpati. Nah, keadilan ini yang belum pernah diberikan oleh dunia terhadap bangsa Palestina. Artinya kalau pengakuan Inggris, Kanada, terus Australia nanti atau negara barat lainnya sekutu Amerika itu kalau tidak ditindaklanjuti dalam bentuk yang konkret, tadi seperti misalkan menerapkan sanksi politik, ekonomi, militer terhadap Israel, itu ya sekedar simpati saja. Tapi bukan sebuah pengakuan yang serius, pengakuan yang jujur. Karena ini kan pengakuan ini kan tidak mengubah keadaan di lapangan. Nah, apa tindakan konkret yang penting itu segera itu yaitu menghentikan genosida. Oke, menghentikan genosida dan juga memberikan sanksi kepada Israel gitu ya. Tapi seberapa mungkin itu semua dilakukan lagi dan lagi ya Bang ya, karena sudah sekian lama banyak negara yang hanya condemn begitu ya, tidak bisa bergerak lebih lanjut, tidak bisa mengambil langkah untuk setidaknya minimal memberikan sanksi terhadap Israel. Ya kalau saya melihat harusnya terbalik, bukan pengakuan terhadap negara Palestina yang diutamakan, tapi negara-negara barat sekutu Amerika itu adalah memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Itu tekanannya lebih keras ketimbang memberikan pengakuan terhadap Palestina. Karena itu lebih konkret tindakannya. Oke, baik. Bang Mardhani, untuk pandangan Anda sendiri seperti apa, Bang? Setuju. Sekarang ini arus yang selama ini dukung Israel, negara kami di IPU, di Parlemen Dunia suka bilangnya 12 plus ya. Inggris, Prancis, Spanyol, Australia masuk di situ, kemudian Kanada, itu mayoritas selalu dukung Israel. Sekarang mereka sudah berbalik. Tinggal memang yang paling utama sekarang memang penghentian genosida. Yang kita ngomong sekarang nih, Israel bukan cuma sudah menyiapkan tanknya, sudah menyerbu bahkan. Hari-hari kita mendengar dan itu tidak ada tindakan tegas menghentikannya. Walaupun blessing in disguise-nya kemarin di Madrid lebih dari 100.000. Sebelumnya di Den Haag, sebelumnya bahkan kalau lihat di Swiss itu beberapa dokter mogok makan berkelanjutan, gantian. Artinya dukungan dari masyarakat dunia kepada Palestina dan Gaza kian meningkat. Makin jelas terbuka betapa sangat jahat dan zalimnya Israel serta posisi Amerika yang tidak berubah. Nah, saya tetap yakin hukum sentimen publik. Kalau seluruh masyarakat dunia, kita di Indonesia jalan, di belahan dunia manapun, bahkan waktu itu teman-teman di Eropa mengatakan tiap minggu ada demo Palestina di Eropa. Kalau itu terus-menerus berjalan, tidak akan ada yang tahan menghadapi gelombang rakyat yang ingin kejahatan Israel itu dihukum. Begitu. Jadi sebenarnya kita sendiri minimal, Bang Mardhani, dari Indonesia begitu, seberapa besar sih bisa berharap terhadap sidang umum PBB ataupun juga forum yang akan digelar di New York hari ini dan juga besok begitu ya. Ini mengingat kalau kita berbicara mengenai resolusi, ini tidak pernah mengikat, Bang Mardhani. Ya, tetap a long walk to freedom, 1000 langkah itu dimulai dengan langkah pertama. Pak Prabowo sangat istimewa. Brazil selalu nomor 1, karena itu memang sudah secara traditionally Brazil. Nomor 2 pasti Amerika karena tuan rumah. Nah, nomor 3 itu diundi dan kita dapat undian terbaik sesudah Amerika. Jadi mudah-mudahan Donald Trump-nya masih ada, semua masih on fire. Ketika Pak Prabowo bisa membuat pidato yang seperti Bung Karno tahun 61 ya,
to build a new world gitulah, itu luar biasa. Tetap saya pikir ini momen paling mahal, ini momen absurd buat Pak Prabowo, buat Indonesia, dan buat kita dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Oke, baik, saya ke Mas Agung. Mas Agung, yang juga dikhawatirkan adalah beberapa negara ini sepakat mendeklarasikan kemerdekaan Palestina, tetapi ternyata Israel juga tidak memperdulikan itu. Mereka malah semakin gencar untuk melakukan penggempuran dan juga serangan terhadap Palestina. Apa yang bisa dilakukan dunia atau setidaknya negara kita Indonesia dalam forum dunia tersebut ya, PBB, agar ini tidak terjadi? Oke, kecenderungan bahwa Israel akan melanjutkannya itu sangat besar ya Mbak. Karena polanya Israel itu kelihatan dalam beberapa waktu terakhir adalah semakin menunjukkan keinginan Israel perpetual war. Jadi perang tiada akhir. Ya, itu banyak faktor, ada faktor keamanan termasuk juga faktor dimensi politik domestiknya Israel. Nah, tapi yang kedua sebenarnya yang menarik yang juga kita lihat, dunia ini kan tidak berada dalam ruang yang sifatnya vakum. Ya. Perubahan sikap negara-negara dunia Barat khususnya terhadap Palestina, mengakui Palestina ini kan sesuatu hal yang saya pikir faktornya macam-macam. Ada faktor normatif, ada nggak? Ada. Ya kan, ada faktor ini karena melihat sudah begitu muak dengan apa yang dilakukan Israel, ada nggak? Ada. Tapi juga kita sebenarnya ada faktor yang ketiga. Kalau tadi Pak Mardhani mention demo dan segala macam, itu berdampak nggak? Di negara-negara tersebut berdampak. Maksud saya berdampaknya dalam konteks seperti ini, Mbak. Ini adalah kelompok-kelompok politik yang kemudian sangat mendengar aspirasi dari publik, ya kan? Nah, satu hal yang menarik ketika bicara dalam konteksnya Inggris. Inggris itu dalam datanya YouGov yang terbaru, dia menunjukkan bahwa ketika ditanya masyarakat Inggris, setuju tidak kalau kemudian Inggris mendukung kemerdekaan Palestina, mengakui Palestina? Jumlahnya menarik, 44% setuju. Yang tidak setuju 18%. Artinya ini untuk negara barat ini sesuatu hal yang sangat menarik. Bahkan data lain YouGov juga kemudian pernah melansir di Spanyol dan di Denmark, itu hanya 6-12% masyarakatnya yang menyetujui apa yang dilakukan oleh Israel itu sesuatu hal yang benar. Berarti sisanya the rest menganggap ini sesuatu hal yang bermasalah. Gitu. Nah, ini insan-insan politik kemudian sangat mendengar dinamika yang terjadi secara domestik. Nah, artinya sebenarnya adalah ini sesuatu hal yang padu padan. Semua ketika melihat sidang umum PBB, the world is watching you. Ya, semua dunia akan melihat Anda. Kalau tadi Pak Mardhani benar, kemudian to build a world anew, dulu pidatonya Pak Soekarno seperti itu. Bahkan di tahun 60-61 itu Pak Soekarno juga sudah bicara tentang reformasi PBB, seingat saya di situ kan. Tapi gagasan-gagasan itu yang kemudian sebenarnya menjadi memori buat dunia bahwa Anda ada di mana sih seperti itu. Harapan terlalu jauh untuk kemudian akan menghentikan genosida, saya pikir ini sesuatu hal yang tidak semudah itu, ya kan? Tapi ini sesuatu hal, langkah kecil yang harus kemudian dilakukan untuk memposisikan diri, Anda ada di mana nih dalam posisi konteks dunia hari ini. Pertanyaan berikutnya adalah kemudian setelah recognition apa yang akan Anda lakukan? Setelah sidang umum PB Anda punya posisi seperti ini, Anda punya posisi yang konsisten, tapi apa yang kemudian harus Anda lakukan untuk menghentikan kekerasan, kekejian yang dilakukan oleh Israel? Banyak sebenarnya hal-hal yang penting untuk disoroti ya, karena lagi-lagi kalau kita berbicara mengenai konflik Israel dan juga Palestina, Israel sangat-sangat tidak bisa dipercaya dari waktu ke waktu bahkan. Dan juga yang menarik adalah ini nampaknya mempertaruhkan nama PBB juga ya dalam sidang kali ini, apa yang bisa diperbuat oleh PBB juga untuk setidaknya membuktikan bahwa memang apa yang sudah dibahas ini membuahkan hasil untuk Palestina juga. Tapi dijawab usai jeda, Mas Agung dan juga Bang Faisal, kami akan kembali untuk Anda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Bang Faisal, mungkin kita bisa lanjutkan sebelum nanti kita juga akan melihat secara langsung ya bagaimana kemudian ini laporan langsung dari New York, Amerika Serikat. Kalau Anda melihat, ini kan pertaruhan nama PBB juga sebenarnya. Apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh PBB untuk setidaknya mewujudkan apa yang saat ini sudah diupayakan berkaitan dengan kemerdekaan Palestina? Ya, saya kira kemarin hasil dari resolusi Majelis Umum PBB harus segera dilanjutkan ke Dewan Keamanan, harus ada tekanan yang keras, tapi ya itu tadi karena Dewan Keamanan mekanisme tidak adil, masih ada hak veto yang bukan sistem voting, jadi siapapun walaupun 4 pemegang hak veto itu sudah setuju, 1 tidak setuju, yaitu batal ya.
sebenarnya ya resolusi itu tidak akan berarti apa-apa. Memang yang ditunggu oleh bangsa Palestina selama ini kan sejak terbentuknya negara Israel pada 1948 itu kan keadilan. Keadilan itu yang belum pernah didapatkan. Kalau simpati sudah banyak, bentuk simpati sudah banyak, dan kita lihat ya negara-negara Arab maupun Islam. Kalau saya melihat konsep solusi dua negara itu ya bukan, ya itu konsep yang sangat keliru ya. Keliru pertama itu konsep asing, itu dibawa oleh Putra Abdullah, putra mahkota Arab Saudi pada KTT Liga Arab di Beirut 2002. Dan saya melihat itu adalah bentuk frustasinya negara-negara Arab. Negara-negara Arab ini kan sebenarnya seperti kakinya satu di rantai dengan isu Palestina. Mereka tidak bisa bergerak lebih leluasa, apalagi dengan kita lihat kondisi kekejaman genosida di Gaza. Pamor negara Arab sebagai tetangga, sebagai satu etnis, satu bangsa itu kan rusak di mata umat Islam ya terutama ya. Kok tetangga sendiri nggak bisa bantu, cuma bisa ngecam. Nah, makanya ya karena memang cuma itu yang bisa dilakukan. Yang kedua ya konsep solusi dua negara itu keliru karena ini bukan aspirasi bangsa Palestina. Kalau berkaca pada rekonsiliasi di Beijing itu 2024, Maret 2024, 14 faksi Palestina termasuk Hamas dan Fatah itu menyetujui ingin negara Palestina nantinya adalah beribu kota di Yerusalem, bukan Yerusalem Timur. Artinya kan tidak sesuai dengan konsep solusi dua negara yang disetujui selama ini oleh Liga Arab, OKI maupun PBB, masyarakat dunia. Jadi harusnya ya dibawa ke referendum bangsa Palestina yang harus ditanya apakah setuju dengan konsep solusi dua negara ini, ya, antara negara Palestina dengan Israel hidup berdampingan. Itu pun juga tidak mungkin karena kita tahu sudah ada dendam turun temurun karena mereka masing-masing kan punya case tiap rakyat Palestina maupun Israel, itu tidak mungkin. Nah yang ketiga solusi dua negara ini keliru karena negara Palestina makin kecil. Yang diakui sebelum 1967 perang 6 hari itu luasnya secara teoritis 22%. Nah kalau dibandingkan dengan resolusi partisi 1947 kan jauh. Waktu itu Palestina dikasih oleh PBB, kalau kita mau bersandar pada resolusi PBB ya, itu 45%, 52% Israel, Yahudi waktu itu karena belum terbentuk. 2% itu Yerusalem dengan 1% Bethlehem, itu di bawah hukum internasional. Kan itu harusnya kembalinya ke sana bukan ke sini. Itu kan aneh, sudah asing yang nentuin, terus bangsa itu hanya dikasih wilayah yang makin kecil dari yang sebelumnya resolusi itu aja sudah aneh. Yang keliru lainnya adalah ini bekerja sama dengan otoritas yang sudah tidak diinginkan oleh rakyatnya. 80% itu udah ingin Abbas mundur dan yakin bahwa otoritas Palestina itu adalah pemerintahan yang tidak demokratis dan korup. Jadi bagaimana mungkin solusi dua negara itu bisa dilaksanakan di lapangan? Belum faktor internal lainnya dan eksternal lainnya. Baik, Bang Faisal. Saya ke Bang Mardhani ya. Bang Mardhani, Anda sendiri selaku Kepala BKSAP sendiri menanggapi ini bagaimana? Kalau kita melihat Indonesia sendiri kan sudah mengambil sikap, sudah secara konsisten menyebut sepakat mencari solusi two-state solution gitu ya. Tapi di sisi lain memang pro dan kontra ini terus bermunculan berkaitan dengan two-state solution ini. Bahkan tadi Bang Faisal menyebut ini adalah sesuatu yang keliru, bahkan datangnya tidak dari internal Palestina sendiri. Kita tidak bisa dikatakan menyetujui apa yang kemudian diinginkan sebenarnya oleh rakyat Palestina. Bang Mardhani. Ya Mbak Tiara, Mas Faisal dan Mas Agung, yang pertama tentu sovereignty, kedaulatan itu harus diberikan kepada masyarakat Palestina. Apa yang diinisiasi oleh pemerintah Cina dengan Beijing Consolidation 2024 tadi luar biasa karena mendudukkan Hamas dengan Fatah dan faksi-faksi lain itu tidak mudah. Tapi Beijing mampu melakukan itu. Teman-teman di Kemenlu masih selalu menggunakan platform internasional yang selama ini digunakan adalah two-state solution. Buat saya two-state solution silakan jalan. Teman-teman Palestina terus konsolidasi karena buat saya baik one state atau two state, dua-duanya kata kuncinya Palestina merdeka, punya kedaulatan sendiri, punya kemampuan untuk ngatur diri, termasuk bisa dibantu oleh negara lain ketika menghadapi agresor, baik itu yang namanya Israel atau yang lainnya. Dan saya setuju kadang-kadang dalam perjuangan diplomasi ini langkahnya panjang kali lebar, tapi kepastiannya itu kalau sudah didapat kayak kita
berjuang untuk mendapatkan UNCLOS ya, bagaimana seluruh perairan Indonesia itu milik kita, walaupun ada ALKI, alur laut kepulauan internasional yang boleh dilewati, tetapi dengan UNCLOS itu laut kita itu milik kita, tapi kita bolehkan orang lain. Nah, itu perjuangannya panjang. Sekarang juga Palestina seperti itu, dan kami melihat yang fokus sekarang adalah betul-betul sepakat genosida dihentikan, Israel dihukum, Palestina merdeka, dijalankan kembali prosesnya dengan reformasi PBB di mana hak veto tidak lagi diberikan, kalau tidak berubah menjadi voting. Karena dengan sekarang ini 4 dari 5 pemilik hak veto udah mengakui Palestina. Nah, jadi mestinya itu dimudahkan. Begitu. Baik, tanggapan Anda Mas Agung berkaitan dengan two-state solution yang kita ketahui ya muncul pro dan kontra. Kalau dari Bang Mardhani sendiri tadi menyebut yang penting Palestina merdeka. Apakah itu one state ataupun juga two state, tetapi di sisi lain ini adalah sistem ataupun juga pilihan yang keliru sebenarnya kalau kita lihat dari konteks kenegaraan Palestina sendiri. Saya pikir memang itu diskursus kemudian senantiasa muncul ya, ya kan. Tapi satu hal sebenarnya yang penting dilihat adalah ketika bicara tentang two state, secara faktual ada satu bentuk aspirasi sebenarnya Mbak, untuk memposisikan mereka dalam posisi yang benar-benar setara. Dalam konteks hari ini, Israel tidak pernah mau melihatnya itu sebagai sesuatu hal yang setara. Maunya selalu senantiasa asimetris. Yang saya perangi ini adalah non-state actor. Gitu. Jadi dia seakan mempunyai hak secara penuh. Lawannya adalah non-state yang tidak berdaulat. Gitu. Jadi benar yang kita dorong adalah harus mendapatkan kedaulatannya. Pengakuan itu adalah bentuk kedaulatan. Anda sebagai entitas yang berdaulat, oke nanti masalah wilayah akan sangat panjang perdebatannya. Ibu kota juga perdebatannya sangat panjang. Tapi status itu penting. Sekarang problemnya, coba kita berkaca dalam sejarah. Ada perang 67, perang 73, yang namanya PLO itu berdiri kurang lebih tahun 69. Yang namanya perang yang namanya Oslo Accord itu tahun 93 sampai 95, sekitar tahun segitu lah. Nah, itu 93 itu baru pertama kali dalam sejarah Israel mau duduk bareng dengan entitas yang namanya PLO. Artinya butuh sekitar 30 tahun untuk Israel mengakui ada yang namanya entitas PLO sebagai entitas yang representatifnya Palestina. Waktu yang cukup lama. Waktunya gitu ya? Panjang 30 tahun seperti itu. Artinya sebenarnya dikejar adalah kedaulatan itu dalam konteks Anda berdiri dalam posisi yang benar-benar setara. Artinya Anda punya hak kewajiban, Anda sebagai sama-sama negara, sama-sama posisinya berdaulat, sehingga itu yang kemudian didorong. Nah, permasalahan hari ini kan seperti itu. Akhirnya yang muncul adalah ini seolah-olah tidak setara. Jadi seolah-olah Israel punya hak yang membabi buta, menyerang Hamas di sana dan di sini. Padahal Hamas juga sebenarnya entitas yang kemudian punya hak terhadap penguasaan terhadap wilayah di Gaza seperti itu sebagai pemenang pemilu dan seterusnya. Kedaulatan itu sesuatu hal yang penting hari ini untuk Palestina hari ini, ya kan? Oke, misalnya ada perdebatan dalam internal Palestinanya ini pemerintah korup dan segala macam, tapi yang mendudukan satu entitas yang memang itu berdaulat, punya eksistensi dan diakui secara dunia internasional sebagai sesuatu hal yang benar-benar setara dengan Israel, saya pikir ini sesuatu hal yang sifatnya niscaya hari ini harus kemudian didorong oleh Indonesia juga untuk melakukan hal-hal tersebut. Itu, Mbak. Oke, baik. Kalau dari internal Palestina sendiri ya, Bang Faisal, baik Hamas maupun juga PLO, ini menanggapi sikap dari PBB sendiri seperti apa, Bang Faisal? Kalau Hamas terakhir dalam pernyataannya menyatakan itu pengakuan dari negara-negara barat, terus kemudian resolusi kemarin yang disetujui 142 negara untuk mengakui kemerdekaan Palestina itu merupakan langkah penting. Jadi artinya kemenangan politik, kemenangan diplomasi, dan eksistensi bangsa Palestina memiliki negara itu diakui. Karena memang sebenarnya sudah pernah dideklarasikan di Tunis tahun 88 oleh Yasser Arafat negara Palestina itu sendiri, cuma tidak mendapat pengakuan artinya. Nah, ini sekarang status Palestina itu kan terakhir sebagai negara peninjau tahun 2012. Nah, ini tinggal statusnya sebagai negara anggota tetap PBB, anggota penuh yang memiliki hak suara, voting, bisa ikut bersuara. Nah, itu yang harus diperjuangkan sekarang. Nah, itu perjuangan di segi diplomasi. Tapi di lapangan itu jauh lebih penting. Betul. Karena kalau hanya sekedar di meja diplomasi tapi di lapangan tidak dibereskan, ya itu sama saja. Sebenarnya kan isunya isu penjajahan ini yang harus segera dibereskan. Nah, itu salah satu caranya ya ketika dunia sepakat memberikan sanksi politik, ekonomi, dan militer terhadap Israel, itu langkah konkret sebenarnya yang ditunggu itu untuk memberikan keadilan bagi
bangsa Palestina. Kalau kita ingat baru-baru ini Hamas juga memposting satu data atau satu foto begitu ya yang menunjukkan bahwa ada perpisahan dengan tawanan yang kemudian selama ini berada di pihak Hamas begitu. Apakah ini sebagai simbol sebenarnya Bang Faisal untuk membaca keinginan Hamas dan penyetujuannya berkaitan dengan two-state solution tersebut? Kalau saya melihatnya itu dimunculkan itu ada 47 kalau tidak salah. 47 tawanan dan semua disebut sebagai Ron Arad. Ron Arad ini adalah pilot jet tempur Israel yang hilang di Lebanon tahun 86 dalam misi menyerang Lebanon ketika perang Lebanon itu. Jadi Hamas mengancam kalau memang Israel masuk ke kota Gaza yang merupakan kota terbesar di jalur Gaza, ya nasib 47 tawanan ini ya akan seperti Ron Arad, ya tewas, tidak diketahui nasibnya. Nah itu artinya memang kalau saya melihat begini, ketika Hamas melancarkan serangan 7 Oktober 2023 kemudian pecah perang, itu sebenarnya menjadi momentum besar. Mungkin kalau nggak ada perang Gaza, tidak ada serangan 7 Oktober, mungkin nggak ada gelombang pengakuan terhadap Palestina. Negara-negara Barat mungkin tidak akan demo besar-besaran melihat kejahatan Israel. Karena sebenarnya kejahatan itu sudah luar biasa sebelum ada perang 7 Oktober. Karena kan perang bukan baru. Ini kan perang yang kelima yang dimulai 7 Oktober 2023. Nah artinya gini, posisi Hamas ini sendiri berada di atas angin. Nah dan mereka sendiri akhirnya yang membongkar kedok-kedok standar ganda Barat terhadap kemanusiaan, kemudian kelemahan dari negara-negara Arab dan Muslim sendiri makin kelihatan dengan adanya perang 7 Oktober. Ternyata mereka cuma hanya bisa sidang, keluarnya kecaman, tidak ada tindakan konkret. Misalkan usulan Mesir terakhir itu kan membentuk fakta pertahanan seperti NATO, itu kan ditolak. Terus Iran juga ketika KTT Arab Islam di Jeddah akhir 2024 November atau Desember itu mengusulkan agar ya embargo minyak, terus kemudian pemutusan hubungan diplomatik, mempersenjatai milisi-milisi di Palestina itu juga tidak diadopsi. Oke, baik. Bang Mardhani, kalau seandainya upaya yang dilakukan oleh PBB ini berbuah manis begitu ya, Palestina dapat merasakan kemerdekaannya, kemudian juga memberhentikan genosida, patut kita syukuri. Tetapi sebaliknya, nampaknya juga banyak yang berpesimis berkaitan dengan seperti apa sikap Israel selama ini. Kalau seandainya negosiasi ataupun juga declaration tersebut ini tidak berlangsung lancar ataupun juga smooth begitu ya, apa yang dilakukan oleh BKSAP setidaknya untuk memberikan solusi ataupun juga rekomendasi terhadap pemerintah, Bang? Dan jangan lupa ada satu langkah efektif yang bisa dilakukan oleh kita semua. Kami di DPR sedang mengusulkan rancangan undang-undang BDS, boycott, devastation and sanction, ya. Gimana kita melakukan boycott, anti penurunan investasi, divestasi, sama sanksi. Udah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang keras kepala mendukung Israel itu anjlok bahkan tutup kontra atau gerainya karena aksi boykot ini. Dan kayak tadi kalau kami salah satu muatan dalam rancangan undang-undang BDS ini atau DBS ini adalah membuat satu institusi yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri melis daftar-daftar perusahaan yang pro Israel. Dan daftar itu direvisi per 3 bulan oleh masyarakat sendiri. Jadi kalau ketahuan dan itu jadi gerakan global, kalau sekarang kan ini semuanya oke, kita turun ke jalan, oke, kita teriak. Tapi ketika kita mulai masuk kayak kan jaminan produk halal udah bagus. Sekarang tuh anak-anak TK kalau ke supermarket dilihat ada halalnya tidak, kalau nggak ada jangan beli gitu loh. Itu udah jadi merakyat. Nanti kalau rancangan undang-undang ini bisa digulirkan, bahkan di banyak negara kami akan mencoba untuk menyampaikan ide ini. Di beberapa negara sudah mulai ada idenya, itu sanksi boykot dan divestasi akan membuat kue ekonomi atau sumur ekonomi perusahaan besar atau negara-negara pendukung Israel itu makin kesulitan. Kadang-kadang money matters, uang itu punya kekuatan yang besar dan masyarakat bisa melakukan aksi dukungannya dengan memboikot. Begitu. Anda sepakat, Mas Agung, bahwa ada tindakan-tindakan konkret yang memang dilakukan, salah satunya adalah dengan boykot begitu ya, untuk setidaknya menghentikan aksi ini jikalau memang nanti
apa yang sudah diupayakan di PBB tidak berjalan dengan lancar begitu? Semua bisa ambil peran, Mbak. Oke. Jadi memang ini jadi poin yang penting ya, siapapun kita dari level elit sampai kemudian di akar rumput ambil peran dalam hal tersebut. Yang bisa boykot, yang bisanya sekedar untuk men-tweet, yang bisanya sekedar untuk berbicara di lewat forum-forum, media sosial dan segala macam, silahkan. Bisanya Anda menulis. Ini kan butuh imunitas jangka panjang, ya. Dan ini juga bagaimanapun juga, oke, kita sepakat bahwa main utamanya adalah perang yang ada terjadi di Gaza. Betul. Tapi ada perang narasi yang kita kemudian harus perhatikan juga, ya kan? Bagaimanapun juga Israel merasa sebagai playing victim. Dia sebagai pihak yang kemudian diserang. Sehingga kan muncul lagi yang ketika dia sudah negara-negara sudah melakukan pengakuan, dia selalu bilang adalah berarti itu memberikan reward terhadap teroris, gitu kan. Yang kedua juga ini adalah tindakan antisemit, gitu kan. Berarti kan playing victim, gitu kan. Padahal dunia secara kasat mata benar-benar kita melihat itu orang sudah melihat korban yang tewas, kerusakan, bahkan kalau pakai data-data yang terbaru kan menyebutkan 76% itu sudah luluh lantah semua. Datanya UNRWA, semua fasilitas UNRWA itu 90% hancur. Gimana mau tinggal di sana kan? Bahasa mudahnya lah, ya kekerasannya harus selesai. Semua bisa melihat secara jelas apa yang dilakukan Israel adalah sebagai bentuk genosida, ethnic cleansing dan segala macamnya. Nah, tentunya itu menjadi satu hal yang semua individu itu harus bisa mengambil perannya masing-masing, termasuk juga di level tadi sampai ke level negara. Yang tadi Mas Faisal, aku sepakat banget ya, bicara tentang embargo, sanksi, bagaimana kemudian kita belajar dari sejarah apartheid Afrika Selatan. Dunia internasional itu bersatunya luar biasa. Bahkan sampai kepada aspek yang sederhana ya, misalkan dalam aspek embargo sosial budaya. Bahkan kita melihat sekarang fenomenanya adalah sekarang bergeser. Tidak sekedar di level state. Spanyol itu sudah bilang kan, di beberapa media menyebutkan bahwa kita tidak akan mengundang tidak ikut gelaran momentum internasional kalau kemudian ada Israel. UEFA bahkan saya baca juga UEFA bahkan ingin melakukan rapat apakah Israel diizinkan untuk kemudian ikut dalam gelaran-gelaran. Sudah lebih tegas tidak? Betul, berarti kan dunia ini sudah melakukan reposisi tindakannya masing-masing. Bahwa semua cinta damai betul. Bagaimana mencapai tindakan cinta damai itu, langkahnya sekarang sudah mengambil peran masing-masing. Pentingnya peran masing-masing untuk kemudian turut serta ya, setidaknya ambil sikap menghentikan genosida dan juga penderitaan yang terjadi di Palestina, begitu ya. Kita akan perbarui terlebih dahulu, Mas Agung dan juga Bang Faisal, bagaimana kemudian agenda Presiden ya di New York, Amerika Serikat pada hari ini. Selamat malam waktu Jakarta. Faisal, seperti apa kemudian agenda Presiden hari ini di sidang umum PBB di sana? Ya baik, selamat pagi waktu New York, Amerika Serikat, Tiara dan juga pemirsa. Memang untuk hari ini sendiri, gelaran rangkaian kegiatan High Level Week dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini resmi digelar, di mana nantinya Presiden Prabowo Subianto dan juga sejumlah delegasi Indonesia ini akan melakukan pertemuan multilateral terbesar dunia di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat. Di mana memang kami dapat informasikan bahwa total ini ada setidaknya 257 acara yang akan mengundang delegasi Indonesia. Mulai dari level presiden sebagai selaku kepala negara hingga ke menteri sampai dengan level pakar. Tapi memang infonya dari delegasi Indonesia ini akan menerima 200 undangan saja. Adapun topik-topik diskusi yang dibahas ini meliputi bisnis, ekonomi, isu pengungsi, lalu juga hukum internasional, keamanan nuklir, perlindungan lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana dengan kegiatan Presiden Prabowo Subianto, memang kalau untuk Presiden Prabowo Subianto sendiri tidak akan menghadiri semua gelaran tersebut, melainkan setidaknya ada 2 agenda penting yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama adalah mengikuti forum solusi 2 negara ataupun Two State Solution pada hari ini tanggal 22 September 2025, dan juga yang kedua menghadiri dan juga berpidato di dalam hari pembukaan sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oh iya, satu lagi, Tiara dan juga pemirsa, yang ketiga, ini informasi yang baru kami dapatkan adalah melakukan pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB pada pukul 4 sore waktu setempat nanti. Nah, untuk hari ini sendiri kita fokus ke Two State Solution terlebih dahulu, Tiara dan juga pemirsa. Jadi memang kalau untuk Two State Solution sendiri, ini nantinya akan digelar pada pukul 15 hingga pukul 18 atau 3 sore hingga pukul 6 sore waktu setempat, atau kalau dikonversikan ke waktu Indonesia berarti pukul 2 dini hari hingga 5 subuh waktu Indonesia Barat nanti, di mana nantinya
ini merupakan pertemuan tingkat tinggi, tapi ini bukan suatu pertemuan yang wajib dihadiri oleh 193 anggota PBB, melainkan hanya negara-negara yang aktif mendukung solusi dua negara. Dalam hal ini kami memiliki informasi bahwa jumlah anggota core groupnya sendiri adalah 19 negara, termasuk juga Indonesia, Tiara dan juga pemirsa. Karena kita ketahui bersama Indonesia memiliki sikap yang jelas dalam konflik Gaza Palestina ini, yang membuat juga Presiden Prabowo Subianto memiliki alasan kuat untuk menghadiri agenda dari two-state solution ini. Tiara dan juga pemirsa, nantinya dalam agenda two-state solution ini akan memfollow up juga terkait dengan hasil dari deklarasi New York yang pernah disampaikan ataupun yang sudah keluar hasilnya beberapa waktu lalu, yang kita ketahui bersama bahwa hampir 140-an negara juga mendukung two-state solution ini. Jadi nanti di dalam rangkaian two-state solution mencari solusi terkait permasalahan Gaza Palestina ini, nantinya akan dicari solusi-solusi yang konkret begitu terkait dengan penyelesaian di konflik di Gaza Palestina. Memang untuk tujuan dari two-state solution ini, Tiara dan juga pemirsa, yang pertama adalah menggalang sebanyak mungkin negara yang memberikan pengakuan terhadap negara Palestina. Lalu juga yang kedua, meningkatkan kekuatan tawar Palestina dalam proses negosiasi damai. Lalu yang ketiga, membuat posisi Palestina di mata dunia ini setara dengan Israel dalam konteks keadilan dan juga perdamaian dunia. Tentu kita akan nantikan bersama apa saja yang akan menjadi poin penting hasil dari two-state solution tersebut. Bahkan juga nanti informasinya Presiden Prabowo Subianto juga akan diberikan kesempatan untuk berpendapat di forum two-state solution tersebut, sebelum nanti akhirnya Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Sekjen PBB pada pukul 4 sore waktu setempat. Itu untuk hari ini, Tiara dan juga pemirsa. Kemudian nanti rangkaian high level week ini juga akan dilanjutkan pada hari esok, hari Selasa tanggal 23 September 2024, yang mana kita ketahui bersama bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan melakukan pidato di sana. Urutannya urutan ketiga, Tiara dan juga pemirsa, di hari pertama setelah Presiden Brazil dan juga Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di mana nanti di sana Presiden Prabowo Subianto akan berpidato selama 15 menit. Informasinya nanti akan berpidato menggunakan bahasa Inggris, dan topik yang akan dibahas nanti adalah terkait dengan penekanan terhadap posisi ataupun sikap Indonesia terhadap Palestina. Dan nanti akan dijelaskan implementasi ataupun langkah-langkah apa saja, langkah apa saja yang akan diberikan Indonesia terhadap konflik di Palestina sana. Ya. Baik, tentunya kita akan nantikan seperti apa isi dan juga poin-poin dari pidato Presiden yang akan berlangsung di hari esok ya, dan juga sidang umum PBB yang kemudian akan berlangsung hari ini. Terima kasih Haidar Fasyal melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Selamat bertugas kembali. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Agung, Bang Faisal dan juga Bang Mardhani Alisera yang juga bergabung melalui sambungan Zoom atas perspektifnya yang sudah diberikan di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya kita berharap ini tidak sekedar harapan semata begitu saja ya, tetapi membuahkan hasil untuk memerdekakan Palestina. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu semuanya. Dan Apa Kabar Indonesia Malam akan kami lanjutkan pemirsa bersama rekan saya Windy Wellington ya. Pemirsa, kebakaran menghanguskan pabrik rokok yang berada di Desa Curah Dukuh, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Api diduga berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Pemirsa, seperti inilah rekaman video amatir yang memperlihatkan kepulan asap hitam tebal membumbung tinggi disertai kobaran api dari atas bangunan hingga membuat para karyawan panik dan berhamburan keluar menyelamatkan diri. Sebanyak 3 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan langsung untuk membantu memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam berselang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasus kebakaran ini kini tengah ditangani Polsek Keraton Pasuruan dan sedang dalam proses penyelidikan. Sebuah kecelakaan tragis terjadi di kawasan Jalan Stal Kuda, Balikpapan, Selatan, Kalimantan Timur dini hari tadi. Insiden ini melibatkan sebuah motor gede Ducati yang menabrak pengendara motor Honda yang dikendarai seorang wanita. Akibat tabrakan tersebut, pemirsa, motor Ducati terbakar hebat di pinggir jalan.
Api menghanguskan seluruh bagian motor. Kasat Lantas Polresta Balikpapan, Kompol Jauhari menyatakan kecelakaan berawal ketika motor yang dikendarai Nining Naida hendak berputar arah di lokasi kejadian. Namun dari arah berlawanan, motor Ducati dengan yang dikendarai seorang pemuda berusia 20 tahun melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak sempat menghindar. Akibat insiden tersebut, pengendara wanita meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara pengendara Ducati mengalami luka ringan. Sementara itu, rangka motor gede ataupun moge Ducati kini diamankan di Polresta Balikpapan bersama motor metik yang dikendarai korban. Pemirsa, TNI dan Polri bersama ratusan warga di Pacitan, Jawa Timur terus memburu AS, pelaku pembunuhan yang menewaskan mantan ibu mertuanya dan melukai 4 orang. Hingga kini keberadaan pelaku belum juga ditemukan. Upaya pencarian juga melibatkan warga dari 6 dusun di sekitar lokasi kejadian. Penyisiran dilakukan menyusuri sungai, ladang, bahkan jalan setapak. Sejumlah rumah kosong di Desa Temon pun turut diperiksa. Namun kondisi hutan yang lebat dan semak belukar menjadi kendala dalam proses pencarian. Pencarian akan terus dilanjutkan mengingat setelah kejadian warga merasa resah dan enggan keluar rumah pada malam hari. Penyidikan perkara kasus kematian Brigadir Esko Faskareli, anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat hingga kini terus berkembang. Namun hingga saat ini polisi belum menetapkan tersangka lain selain istri korban. Polda Nusa Tenggara Barat menyatakan penyidik masih terus melakukan pendalaman dan belum menetapkan tersangka lain selain istri korban yaitu Bribtu Rizka Sintiani. Pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi dari 50 saksi yang telah diperiksa dipadu dengan pendekatan forensik medis, baik dari hasil autopsi dan investigasi lapangan terus dilakukan oleh penyidik. Sebelumnya, Brigadir Esko ditemukan meninggal dunia di sebuah lereng bukit dengan kondisi leher terjerat. Awalnya kematian Brigadir polisi ini merupakan bunuh diri, namun belakangan kematian korban penuh kejanggalan. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja terdakwa kasus kekerasan anak di bawah umur dituntut 20 tahun penjara serta denda sebesar 5 miliar rupiah. Persidangan digelar secara tertutup di ruang sidang Cakra dengan agenda persidangan pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal perlindungan anak dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur serta Undang-Undang ITE. Setelah menjalani persidangan tuntutan JPU, terdakwa AKBP Fajar langsung dibawa kembali ke Rutan Kupang guna menjalani penahanan. Rencananya sidang akan dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pledoi atau pembelaan kuasa hukum terdakwa. Polsek Metro Penjaringan dan Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan olah TKP atas kasus penemuan mayat bocah berusia 8 tahun di rumah kontrakan di Penjaringan. Kepolisian juga telah mengantongi beberapa barang bukti dan telah memeriksa 7 orang saksi. Jasad bocah perempuan berusia 8 tahun ditemukan di kamar kontrakan di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Terungkapnya penemuan jasad korban diawali dengan kecurigaan tetangga yang mencium bau tak sedap dari kamar korban. Dan setelah kamar kontrakan tersebut dibongkar, warga menemukan jasad korban. Diperkirakan korban telah meninggal dunia selama 5 hari. Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan mengenai penyebab tewasnya bocah perempuan tersebut. Tim olah TKP melaksanakan
pengolahan TKP awal selesai sekitar pukul 04.00 WIB. Adapun yang dapat kami informasikan dari hasil olah TKP, identifikasi terhadap mayat. Identitas mayat inisial AR. Mohon maaf, ini kelaminnya perempuan, kemudian usianya sekitar 8 tahun. Kemudian hasil keterangan sementara dari tim olah TKP, karena kondisinya sudah membusuk, perkiraan sudah meninggal sekitar 5 hari. Kemudian adapun langkah-langkah lanjutan yang kami lakukan, tentunya mayat sudah dikirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk dilakukan otopsi. Sampai sekarang kami masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit dan tim ahli dari rumah sakit. Kemudian kami juga sudah melakukan pencarian terhadap identitas orang tua dari mayat ya. Dari mayat ini identitasnya AR, kita cari identitas orang tuanya dan kita sudah dapatkan bapaknya inisial S, ibunya MKR. Kemudian kami juga segera melakukan pengambilan keterangan terhadap saksi-saksi, 5 orang saksi yang ada di kos-kosan tersebut. Sehari-hari korban tinggal bersama ibunya. Kepolisian juga telah mengantongi beberapa barang bukti dan memeriksa 7 orang saksi, termasuk orang tua korban. Ibu kandung korban telah diamankan warga dan diserahkan ke kepolisian untuk dimintai keterangan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Akibat pasokan berkurang, sejumlah harga komoditas pangan mulai merangkak naik di sejumlah daerah. Kami akan hadirkan bersama sejumlah kabar lainnya. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Akibat pasokan berkurang, sejumlah harga komoditas pangan mulai merangkak naik di sejumlah daerah. Salah satunya di Pasar Sehat Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di Pasar Sehat Soreang terpantau harga daging ayam potong saat ini sudah menembus Rp42.000 setelah sebelumnya hanya berkisar Rp35.000. Pedagang menyebutkan pasokan yang berkurang menjadi penyebab utama. Akibat melonjaknya harga ayam potong, jumlah pembeli pun menurun. Para pedagang berharap agar harga ayam kembali dengan harga normal agar konsumen yang datang ke pasar kembali ramai. Sementara itu, pemirsa, pantauan di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Senin pagi, harga daging ayam potong yang sepekan yang lalu dijual di kisaran Rp36.000 per kilogram mengalami kenaikan menjadi Rp42.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Sulastri mengatakan, dalam beberapa hari terakhir harga daging ayam setiap hari mengalami kenaikan antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Selain daging ayam potong, harga komoditas yang mengalami kenaikan adalah telur ayam. Harga telur ayam saat ini dijual Rp29.000 per kilogram, naik Rp3.000 dari semula Rp26.000 per kilogramnya. Pemirsa, sejumlah komoditas mengalami kenaikan dan apa yang menjadi penyebabnya kami akan menghadirkannya dengan sejumlah rekan-rekan yang ada di beberapa daerah. Sudah ada Yasin Indri yang akan mengabarkan dari Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada Rindi Salsabila yang berada di Pasar Bata Putih. Kami pertama akan menyapa Yasin terlebih dahulu untuk memantau apa saja yang mengalami kenaikan di Surabaya, Jawa Timur. Silakan Yasin. Ya, saat ini saya mengabarkan langsung dari Pasar Mangga 2 Kota Surabaya untuk melihat aktivitas pantauan harga juga yang ada di sini. Biasanya pasar ini dilakukan untuk orang melakukan kulaan dan saat ini sudah ada di stan cabai yang memang menjadi salah satu pembahasan ataupun pokok bagi mama sebab beberapa pekan terakhir ini harga cabai juga mengalami lonjakan, bahkan tidak hanya lonjakan harga tapi juga
sempat langka untuk cabai keriting besar. Nah, ini saya sudah berada di salah satu stand di mana tadi sempat saya tanyakan juga, memang harga cabai di sini di kisaran 60.000, bahkan stoknya pun masih belum terlalu banyak. Mereka mengatakan penyebabnya antara lain adalah karena stok yang memang pasokannya berkurang dan juga karena cuaca. Saya ajak Anda berbincang sedikit pemirsa dengan pedagang yang ada di sini. Pak, izin sedikit berbincang dengan pemirsa TV Pak ya. Untuk harga cabai kan ini sempat kemarin langka untuk cabai besar merah. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau sekarang ya naik kalau Lombok besar ini. Berapa Pak? 45. 45? Iya. Kalau untuk cabai keriting Pak? Kalau cabai keriting 50. 50? Iya. Kalau harga biasanya berapa? Kalau harga biasanya 20.000. 20? 15.000. Artinya kenaikannya bisa 2 kali ya? Kalau informasinya Pak, langka ini karena apa Pak? Tahu nggak Pak? Ya karena ini karena kiriman gak ada bisa naik gitu. Kalau kiriman banyak bisa turun lagi gitu. Pak, kalau misalnya untuk pedagang, jadi akhirnya ngambil stok semakin banyak atau malah mengurangi karena harga mahal ini Pak? Ya ambil banyak Mas, ukuran aja. Semalam berapa gitu, 1 ton 2 ton gitu. Artinya Pak Abdul pun sebagai pedagang atau kulaan gitu juga berkurang Pak ya? Kirim ya? Iya. Soalnya takut stoknya nggak habis gitu Pak? Nggak habis. Oke. Baik, makasih Pak Abdul ya. Nah, itu cerita salah satu pedagang pemirsa yang memang dengan adanya kekurangan stok, kemudian langka sehingga menyebabkan harganya naik. Di sini pun mereka mengurangi stok sebab apabila mengambil terlalu banyak takutnya nanti malah justru busuk dan mereka juga rugi. Kami tadi juga sempat memantau untuk harga telur pun saat ini masih di kisaran 28.000 dari sebelumnya rata-rata 26.000. Kemudian ayam di kisaran harga 30.000 dari sebelumnya 25 sampai dengan 27.000. Bahkan untuk bawang putih pun saat ini mengalami kenaikan sekitar 10.000 di angka 30 sampai dengan 40.000. Tentunya kita berharap akan stabil kembali dan beberapa dari pedagang yang di sini menyebutkan rata-rata yang mereka bingungkan kenapa di saat momen-momen tidak ada yang spesial harga-harga pangan ini semakin naik. Biasanya mereka ini memaklumi jika mendekati dengan seperti pada saat Natal, Tahun Baru, Lebaran, Puasa. Tapi saat ini tidak ada momen yang luar biasa kayak gitu, tapi kenapa harganya naik? Tentu ini kita berharap ada langkah jitu ya dari pemerintah sehingga harga ini dapat kembali stabil. Sementara itu Windy, kembali ke Anda di Jakarta. Yasin, harga sejumlah bahan pokok ini mengalami kenaikan di Surabaya, Jawa Timur. Namun bagaimana di kawasan Jakarta, terutama di bilangan Kebayoran Lama akan dikabarkan oleh Rindi. Silakan dengan pantauan Anda, Rindi. Ya, selamat malam Windy dan juga pemirsa. Jika kita membicarakan terkait komoditas harga pangan gitu ya di Jakarta, memang berdasarkan panel harga dari Badan Pangan Nasional atau Bappenas, ini dari 21 komoditas yang tercatat setidaknya ada 3 komoditas yang mengalami kenaikan harga jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, dan ada 7 komoditas yang mengalami penurunan harga, sementara untuk 11 komoditas lainnya mengalami stabil begitu ya harganya. Nah, saat ini kami sedang berada di Pasar Bata Putih, Jakarta Selatan, untuk melihat secara langsung bagaimana harga komoditas di sini. Dan tadi kami sudah berbincang dengan sejumlah pedagang, memang ada beberapa harga yang mengalami perbedaan begitu ya dengan harga yang ditetapkan oleh Bappenas. Namun yang menarik perhatian kami adalah harga ayam ras begitu ya. Dan berdasarkan dari panel harga Bappenas, memang untuk daging ayam ras ini mengalami kenaikan sebesar 1,74% atau Rp688 yang mana dipatok harganya untuk per kilonya adalah Rp40.313.000. Dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan salah satu pedagang ayam begitu ya, ayam potong di Pasar Bata Putih, yaitu Ibu Marsini. Selamat malam Ibu. Ya. Ibu, mungkin boleh tolong ceritakan sedikit terkait harga ayam potong untuk ayam ras dan juga ayam potong sini bagaimana Bu jika dibandingkan dengan sebelumnya? Naiknya banyak sekali Mbak, jadi naiknya itu hampir 80%. Jadinya seumpamanya ini jadi penjualannya menurun gitu. Jadi setiap harinya itu biasanya omsetnya bisa 100 ekor, bisa sekarang bisanya cuma 80 gitu. Iya. Untuk harga ayam ras ini berapa nih Bu sekilonya? Lalu untuk yang filet-filet dan paha, sayap dan ini berapa harganya? Kalau ayam yang biasa yang utuh ini biasanya 1 kilonya ini 40.000.
Yang biasanya kan cuma 38 atau 35 ya gitu kalau pas murah. Tapi kalau mas mahal kayak gini 40.000 gitu. Kalau yang filet ini biasanya cuma sampai 45, tapi sekarang lebih dari 55 jadi 58 tiap kilonya. Kalau yang paha potong dan sayap potong ini berapa, Bu? Pahanya 50.000, terus sayapnya 45. Tadinya sayapnya cuma 38, pahanya cuma 42 gitu. Jadi ini semua naiknya banyak banget, Mbak. Gitu. Ini kan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan begitu ya, Bu. Untuk daya beli masyarakat gimana? Ini ada yang jumlahnya menurun nggak untuk pembeliannya? Pastinya menurun, Mbak. Ya, tapi biasanya kan pakainya 2 kilo, gitu, pakainya 1,5. Terus kalau filetnya biasanya pakai 5 kilo, ya pakainya cuma 4 kilo, gitu. Jadi semuanya gitu. Untuk penurunan harga ini mulai terjadi sejak kapan, Bu? Kalau menurun sih belum ya, Mbak. Ini masih stabil di atas, jadi masih mahal hari ini masih mahal, masih naik terus ini. Namun nggak tahu deh nanti kalau habis bulan bisa turun apa enggaknya. Dan mintanya sama pemerintah minta diturunin lah harganya gitu, jangan naik-naik terus gitu. Iya. Terima kasih banyak Ibu untuk waktu dan kesempatannya. Nah, pemirsa, memang ini seperti yang sudah diceritakan begitu ya, untuk daging ayam mengalami kenaikan harga, yang mana tadi sudah diceritakan bahwa untuk sekilo ayam rasnya ini sekarang dibanderol dengan harga sekitar Rp40.000, sedangkan untuk ayam potong filet dada ini yang paling mahal begitu ya, yakni mencapai Rp58.000 per kilonya, sehingga memang ini berpengaruh begitu terhadap bagaimana masyarakat membeli ayam-ayam di sini, yang mana tadi sudah diceritakan kalau biasanya masyarakat bisa membeli sampai 5 kilo ayam, sekarang justru menurun sampai hanya 1 kilogram saja. Dan tadi juga kami sudah berbincang dengan pedagang sayuran begitu ya. Tadi kalau di Bapanas disebutkan bahwa cabai rawit merah ini mengalami kenaikan begitu, tapi justru di pasar Bata Putih ini untuk harga cabai justru cenderung stabil. Nah, justru yang mengalami kenaikan harga cabai rawit keriting, maksud kami cabai merah keriting ini harganya semakin pedas begitu ya untuk di pasar Bata Putih ini, yang mana menurut data dari Bapanas sebenarnya ini mengalami penurunan yakni sebesar 0,43% atau sekitar Rp295 dengan harga patokan Rp68.529 per kilogramnya. Namun di pasar Bata Putih ini cabai merah keriting dibanderol seharga Rp75.000 per kilonya, padahal sekitar 2 minggu lalu ini masih seharga Rp30.000 sampai Rp40.000 per kilonya. Dan kami pun juga akan melihat bagaimana besok untuk harga komoditas, dan berdasarkan harapan dari para pedagang ini pun mereka juga berharap agar harganya menurun agar masyarakat bisa semakin banyak membeli pangannya. Sementara demikian laporan dari kami, kembali ke studio Windy. Baik, terima kasih Rindi Salsabila dan juga Yasin Idris melaporkan dari masing-masing titik. Dan pemirsa, laporan dari rekan-rekan kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan talk show spesial Hari Olahraga Nasional bersama dengan Celia Alexandra dan juga Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.